Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Tapi yang akan menjadi penekanan kita akan baca dari ayat 10 dan 11. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, siapa atau apa yang menjadi pusat di struktur kehidupan kita? Mungkin kita dapat mengatakan bahwa pusat kehidupan kita adalah Yesus dengan bukti bahwa kita rajin mengikuti berbagai pelayanan di gereja, mungkin menghafalkan banyak ayat Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi benarkah demikian? Bukankah para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat sangat saleh dan begitu fasih melafalkan ayat-ayat suci? Dan mereka juga yang merancang kejahatan penyaliban Tuhan Yesus dan mendiskriminasikan orang miskin, sakit, dan lemah dengan melabel mereka sebagai orang berdosa. Salah satu tanda bahwa Tuhan menjadi batu penjuru dalam struktur kehidupan kita adalah cara hidup kita sehari-hari bergaul dengan orang lain. Ketika Tuhan Yesus merupakan pusat kehidupan, gaya dan cara hidup seseorang tentu tidak jauh dari cara hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam segala penderitaan dan perjuangannya. Ia hidup bukan berdasarkan suka tidak suka, cocok tidak cocok pada seseorang, melainkan oleh kasih yang rela berkorban, memulihkan dan merawat kehidupan dengan pengampunan, dengan kemurahan hati, dengan keramahan kepada orang lain. Sebaliknya, ketika yang menjadi penjuru dalam struktur kehidupan adalah kepentingan diri sendiri, maka di sana akan terlihat sikap mementingkan diri sendiri, menjaga amarah, memelihara sakit hati, merawat dendam, mempertahankan ketidaksukaan pada orang lain. Bahkan dengan itu semua merasa bahwa membenci orang lain itu sebagai tanda ia lebih beriman dan lebih benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, teks Alkitab yang kita renungkan hari ini merupakan khotbah Petrus di hadapan Mahkamah Agama yang mempertanyakan dan memeriksa tindakan Rasul Petrus ketika menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Ia mengatakan kepada para pemimpin sidang bahwa Tuhan Yesus yang telah mereka sia-siakan seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru bagi orang-orang beriman. Ia, Tuhan Yesus, menjadi dasar dan acuan yang menentukan struktur kehidupan orang beriman. Ia memberikan alternatif cara menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesuskah penjuru kehidupan kita, atau apakah kita adalah salah satu dari para tukang bangunan yang membuang batu itu? Marilah kita senantiasa menilik cara hidup kita, apakah mencerminkan cara hidup Tuhan Yesus yang menghadirkan ketentraman, atau cara hidup dari kuasa lain yang selalu menimbulkan perpecahan, amarah, dan mengandung kekerasan. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.